Perhalangan ya. Tadi WA Bu Umi, Bu siapa? Bu Nur, Bu Umi bisa. Belum ada kabar, Ustaz. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Kita buka majelis kita, ibu-ibu semua. Mari sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah pertemuan yang ke-16. Sebentar, 16 ya. Ayat yang akan kita baca ayat 71 sampai 78. Kita akan terus membiasakan diri untuk menerjemah kata per kata supaya kosakata yang ada di dalam Al-Quran kita terus nambah, kemudian terbiasa juga dengan menerjemah dan memahami ya kandungan dari apa yang kita baca. Seperti biasa, satu orang satu baris. Selain itu, nanti juga ada di sini 18 kata yang masuk kategori mazid. Oh, banyak juga ya. 18. Iya. Nanti kita cek deh. 18. Baik. Saya baris pertama, baris kedua dimulai dari yang paling terlihat di puncak layar saya. Ada Ibu Tian yang pertama, yang kedua ada Bu Erna, yang ketiga Bu Nur, baris keempat, salah ya. Baris kedua Bu Tian, baris ketiga Bu Erna, baris keempat Bu Nur, baris kelima Ibu Putri. Ibu Yeti kemana? Berhalangan? Bu Yeti Belum tadi ada ngomong. kabar. Apa? Belum ada kabar, Ustaz. Oh iya. Tapi Baik, yang baik. namarin pertama beliau tadi ya? Iya, Bu. Iya betul. Mengingatkan mungkin ya. Atau beliaunya juga berhalangan. Nanti kita tapi yang baru WA saya Bu itu, Bu Ambar, WA Wapri. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu dan utlu. Nah, itu utlu dari kata-kata tilawah. Itu fi'il amr dari tala yatlu tilawatan. Watlu. Watlu itu maksudnya waatlu ya Pak Ustaz? Wa utlu. Oh, utlu. Karena huruf keduanya dhammah kan. Nggak tahu Watlu. mudahnya saya. Oh, fi'il mudhari'nya talayatlu. Sebentar saya tuliskan. Talayatlu. Talayatlu. Nih, aduh, sebentar. Jadi utlu ya, baca. Ya, Baca ini di atasnya ya. bukan, Kenapa Ibu? baca bukannya ikro. Oh, bagus. Sebentar, yatlu di layar ya. Ini tulisannya fil madhi dan fil mudhari'nya. Talayatlu. Talayatlu sama dengan qiraah secara makna harfiah. Tapi bedanya kalau qiraah itu umum. Baca apa saja. Baca yang tersurat maupun yang tersirat. Baca Al-Quran atau membaca selain Al-Quran atau bahkan membaca alam semesta. Itu bagian dari qiraah, qara'a yaqra'u. Tapi kalau talayatlu tilawah itu khusus untuk Al-Quran saja. Maka tilawatul Quran tidak bisa tilawatul Quran misalnya. Tapi kalau qiraah bisa dua-duanya. Qiraatul Quran, qiraatul Quran atau qiraatul majallah bisa juga tuh. Karena qiraah lebih umum. Nah, di Majalah bahasa Arab Pak Ustaz? majallah bahasa Arab. Majallah
Oh, adalah Masya majalah. Allah. Jadi majalah dalam bahasa Indonesia itu menyerap kosakata bahasa Arab. Majalah. Iya. Ya, koran juga begitu. Dari Quran yang secara bahasa artinya bacaan. Ya, maka nggak boleh orang Indonesia benci orang Arab. Karena bahasanya aja banyak inspirasi dari Arab. Yuk, watlu alaihim, dan bacakanlah alaihim atas mereka naba'a, berita, boleh juga informasi. Dan bacakanlah kepada mereka yang dimaksud adalah kufaru Makkah. Watlu, ini yang diperintahkan untuk bacakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watlu, dan bacakanlah wahai Muhammad alaihim atas merekanya kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah. Apa yang diminta untuk dibacakan? Naba'a, berita. Berita apa? Nuhin, Nabi Nuh. Ketika dia berkata, domirnya huwanya kembali kepada Nabi Nuh. Liqaumihi, kepada kaumnya, bagi kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kaburain, jika kana adalah, kabura ini fi'il madhi, ya, artinya besar, tapi bisa juga bermakna berat, ya, bisa besar, bisa berat. Ya, di sini maksudnya adalah berat. Oke. Misalnya apalagi ya, dosa besar. Dosa besar itu juga kabair, dari akar yang sama. Jadi kaburo bisa artinya besar, bisa artinya berat, dan di sini maksudnya adalah berat. Ya qaumi in kana kabura, wahai kaumku jika berat. Syukran, saya sampai situ. Dilanjut oleh Ibu Tian, silahkan, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaikum maqami wa tadki. Satu-satu ya. Alaikum, atas kalian. Hebat. Maqami, kedudukanku. Ya, Maqami. maaf saya potong, betul. Makom itu tempat berdiri. Maksudnya kedudukan boleh. Makom, kedudukan, tempat berdiri. Tapi maksudnya tempat berdiri atau kedudukan itu maksudnya adalah apa ya? Tinggal. Makomi, tinggalnya aku. Gitu loh. Kalau di Tinggalku. Mekah kita suka terkecoh dengan makam ya Pak Ustadz. Ya, makom Ibrahim. Nah, Iya. itu tempat berdiri Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdiri di situ, berarti Nabi Ibrahim pernah tinggal di situ dong, gitu ya. Ini juga sama nih. Makomi maksudnya berdirinya aku, maksudnya tinggalnya aku dalam kurung bersama kalian, gitu. Ya. Apabila jika berat bagi kalian atau atas kalian tinggalnya aku dalam kurung bersama kalian, tinggalnya Nabi Nuh bersama kalian, bersama kaumnya. Lanjut. Iya Pak Ustadz. Watadkiri bi ayatillah. Watadkiri, dan peringatanku. Bagus. Bi ayati, dengan ayat-ayat Allah. Bi ayatillah. Fa'alallahi, maka atas mungkin maksudnya atas kehendak Allah ya. Ya, maka atas Allah tawakal tuh. Aku bertawakal. Ya, atau boleh juga maka kepada Allah aku bertawakal. Maka kepada Allah, ya mungkin itu lebih bagus. Lebih enak ya. Walaupun makna aslinya Allah itu atas. Jadi sudah atas. betul Ibu Tian, betul. Syukron Ibu Tian, hebat. Setelah mangga. Alhamdulillah. Kalau peringatan tuh bukannya tazkirun, nggak panjang. Yang mana yang nggak panjangnya Ibu? Ini tazkir.
Oh, Bukannya tadkirun. fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Zakkara yudzakiru tazkiran. Panjang, Ibu. Oh, beda sama tadkirah, beda lagi ya? Tazkirah akarnya sama, tetapi bukan wazan taf'ilan. Oh, iya, iya, Artinya iya. sama. Artinya sama. Tazkirah itu peringatan atau pengingat. Tazkir juga sama. Cuma beda wazan, Ibu. Bukan wazan taf'ilan. Kalau ini wazannya taf'ilan. Ini dari Taf'ilan. fa'ala. Sudah dapat mazid satu tuh. Iya benar. Oke. Iya. Syukuran Baik. Ustadz. Afwan, Ibu Putri. Bu Putri suaranya habis tuh. Banyakan konser kayaknya. Syukran. Lanjut, Ibu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajmi'u, maka mereka dikumpulkan. Ya. Ya, ini fi'il amr, Ibu. Maka kumpulkanlah mereka. Maka kumpulkanlah Un- untuk nggak ada ya? kalian. Kalian ya. Ya, maaf saya potong, Ibu. Ajmi'u. Ajma'a yujmi'u. Ajmi'u. Betul, makna aslinya kumpulkanlah. Nah, lihat Ibu setelahnya amro. Amro itu kan urusan atau perkara ya. Kumpulkanlah perkara kalian, maksudnya adalah apa itu namanya? Kumpulkanlah urusan kalian, maksudnya sepakatilah. Keputusan bukan? Ya, amro kan keputusan. Sepakatilah keputusan kalian, gitu ya. Oh, gitu. Ya, atau apa lagi? Maka bulatkanlah kalau di sini. Di Quran ya? Oh, Iya. boleh. Bulatkanlah tekad, boleh. Ijma, ijma, ajma'u, ajmi'u. Boleh bulatkanlah tekad. Boleh juga tadi apa saya bilang? Tadi pastikanlah. Sepakatilah. Sepakatilah. Sepakatilah urusan kalian, keputusan kalian. Ya, boleh. Bulatkanlah juga boleh. Itu di Quran ya, di terjemahan ya? Iya. Ya, boleh Ibu. Ajmi'u. Kan kalau semuanya ngumpul dalam satu perkara berarti semuanya bulat keputusannya kan? Sepakat Iya, iya. semuanya gitu. Aklamasi. Aklamasi, mantap. Lanjut. Kan sudah mau pemilu. Bulatkanlah keputusan kalian. Bagus. Suraka akum, dan sekutu kalian. Maaf saya potong. Syuraka itu bentuk jamak dari apa tuh? Syirkun. Kalau syirkun Syarikat. kesyirikan. Kalau ini kan apa tadi artinya? Suraka. Syarikat. Sekutu. Sekutu. Syarikat bukan Pak Ustadz. Dikit Syarikat. lagi. Bentuk Syarikat. jamak dari syarikun. Saya tuliskan di layar. Sebelah kiri. Syarikun. Syarikun. Artinya sekutu. Kalau jamaknya syuraka. Kalau di kita syarikat ya Pak Ustadz. Ya, diserap oleh bahasa Indonesia berserikat atau sarikat. Sekutu. Berserikat. Iya. Mangga. Syarikun. Summa. Summa, kemudian la, tidak, yakun, menjadi, Bagus. amrukum, urusan kalian, Boleh. alaikum, atas kalian, gummatan apa ya Baik. Gummatan. Bagus Ibu Erna. Gummah itu makna Gummah. aslinya. Sekarang lagi gummah tuh Bu. Di luar. hujan. Sebelum hujan. Mendung. Betul. Mendung. Sebelum hujan. Mendung, gelap. Sudah. Kalau langit gummah. Kalau langit itu gummah berarti langit ini sedang mendung. Sedang gelap. Sudah. Kalau hati kita mendung dan gelap, apa istilahnya? Gummah juga tuh. Hati kita sedang galau ya, boleh. Hati galau, hati sedih, itu juga disebut dengan gummah.
Jadi tergantung apa yang sedang dibicarakan. Sudah? Nah, makanya ya, Kalau di Al-Quran dirahasiakan. ya, kalau mendung itu kan tidak terlihat nyata. Oh. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat. Berarti gummah di sini maksudnya adalah masturan. Sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang dirahasiakan. Nah, karena itu ibu-ibu semua, ada doa yang sering Rasul baca dan diajarkan kepada kita tentang Al-Quran. Potongan doanya adalah apa tuh? Waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumum, ya kan? Wa dhahaba ghumumina. Apa tuh artinya? Ya Allah, jadikan Al-Qur'an rabi'a qulubina, penyejuk hati kami. Wa jalaa'a ahzanina, penghilang kesedihan kami. Wa dhahaba ghumum, dari ghummah. Dan zahab, penghancur, zahab atau penghilang, umum ya, kesedihan atau ke apa tuh ya, kebimbangan. Itu gummah juga tuh. Nah, di sini gummah di sini rahasia. Kenapa diartikan rahasia gummah ini? Rahasia. Kenapa diartikan Tidak rahasia? jelas. Karena lagi ngomongin amr. Lagi ngomongin keputusan. Jadi kalau digabung nih Bu, saya ulangi ya. Tadi Bu Erna sudah betul terjemahannya. La yakun amrukum alaikum ghummah. Tidaklah, walaupun maksudnya jangan. Tidaklah ada perintah kalian yang tersembunyi. Janganlah ada. Tidaklah ada urusan kalian yang dirahasiakan. Jadi maksudnya jangan rahasiakan urusan kalian. Terang-terang aja. Itu tantangan Nabi Nuh kepada kaumnya. Karena kaumnya... Sembunyikan ya Pak Ustadz. Ya, jangan ada yang disembunyikan. Sembunyikan bukannya muqaddarah Pak Ustadz. Ya, itu boleh juga. Banyak. Ada sirrun juga bisa. Muqaddar juga bisa. Sirrun juga bisa. Tahzanun juga ya Pusat. Tahzanun sedih. Sedih. Ya, tahzanun itu huzn mirip dengan gummah. Ya. Tahzan malah tahzan ya, jangan sedih. Betul, jangan sedih. Itu ya. Jadi kalau digabung layakun amrukum alaikum gummah. Kalau bahasa gampangnya, jangan ada yang disembunyikan dari urusan kalian, dari keputusan kalian. Sekali lagi, ini tantangan dari Nabi Nuh kepada kaumnya. Kalau kalian ingin membinasakanku dengan keputusan kalian, ya lakukan saja, terang-terang saja. Jangan kalian sembunyikan. Gitu. Ya. Syukran. Ibu Erna hebat. Ibu Erna. Setelah Bu Erna tadi posisinya siapa? Bu Nur ya? Enggak Bu Nur. Baru Bu Putri. Ya, Ustaz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Uqadu lakukanlah Ustaz ya. Cakap. Uqadu. Lakukanlah, laksanakanlah. Qadha dan qadar. Ya. Keputusan yang Allah laksanakan. Ketetapan yang Allah laksanakan. Itu takdir tuh ya. Nah, di sini uqdu, melaksanakan. Kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, dia wajib qadha. Ya kan? Qadha itu apa? Melaksanakan di hari yang lain. Melaksanakan. Bukan ganti, ya. Ya, melaksanakan di hari yang lain sebagai ganti gitu. Tapi Saya pikir qadha itu langsung enggak artinya ganti. melaksanakan sebagai ganti gitu. Oke. Mangga dilanjut. Ilayya, kepadaku. Bagus. Wala dan janganlah tunzirun tunzirun kalian apa ini? Menunda. Menangguhkan. Boleh menangguhkan. Kalian menunda-nunda, kalian menangguhkan, kalian menunggu-nunggu. Betul. Lanjut. Tunziruni Fa'in. Ustaz. Iya. Tunziruni.
Oh iya, ada akunya. Betul. Oh, aku. Wala tunzirun, nunnya kasrah tuh. Berarti ada aku yang hilang. Dan janganlah Oh. kalian menunda-nunda aku, menangguhkan aku. Betul. Hebat. Aku menangguhkan aku. Betul. Apa itu? Ustaz? Apa, Bu? Enggak. Ya. Mangga. Aku di situ apa Pak Ustadz? Akunya Nabi Aku Nuh. ya itu tadi. Oh, amin. Nabi Nuh. Jadi kata Nabi Nuh, Oh, laksanakanlah apa tadi kesepakatan kalian, keputusan kalian, dan jangan nunggu-nunggu aku. Kalau misalkan kesepakatannya aku dibunuh, dibinasakan, ya laksanakan aja. Ini tantangan yang tadi saya bilang. Jadi Nabi Nuh menantang umatnya. Udah laksanain aja. Kenapa Nabi Nuh menantang itu? Karena fiqh, kepercayaan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan itu pasti menang dan Allah pasti membantu nabinya meskipun sehebat apapun rencana kaumnya untuk membinasakannya. Pasti Allah membantu. Jadi ditantang sekalian. Ini di sini berarti maf'ul bih ya Pak Ustadz? Betul. Maf'ul bih mabni dhamir. Dhamir ana. Iya Pak Ustadz. Lanjut. Fa'in, maka ini jika Ustadz ya? Jika Jika tawallaitum kalian berpaling Ustadz. Mantap. Fama maka Emaknya apa di ya awal maksudnya? kalimat. Emaknya dianggap di awal tidaklah. kalimat. Iya. Maka Tidak. tidaklah. Bagus. Saal tukum. Kalian. Kaliannya betul. Saal tu. Domir ana. Saal tu. Aku meminta. Sa'ala yas'alu. Itu artinya meminta. Sa'ala yas'alu. Ini sa'al tu. Fi'il madhi. Sa'ala. Domirnya ana kan? Kelihatan? Sa'al tu. Berarti aku meminta. Kalian. Kalian. Betul? Min dari ajri balasan. Balasan. Boleh balasan, boleh upah. Kalau balasan dari Allah namanya pahala, kalau balasan dari manusia namanya upah. Tapi Ini makna upah, aslinya balasan. Kenapa Ibu? Di sini upah berarti. Ya, di sini upah karena sesama manusia. Kata Nabi Nuh, fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, tidak mau mengikuti dakwah Islam Nabi Nuh. Bagaimana? Fama sa'altukum min ajr. Maka aku tidak meminta kalian upah. Artinya, kalaupun kalian tidak ngikut dakwahku, nggak mudarat bagiku. Kenapa? Karena aku nggak mengharapkan upah. Kan kalau orang mengharapkan upah biasa ngikut yang ngasih upah dong. Ya kan? Iya. Mau apa aja diikuti karena ya saya diupah sama dia gitu ya. Nah, dalam dakwah saya nggak dapat upah. Karena saya nggak dapat upah, saya nggak ngaruh kalian nerima atau tidak, nggak ada urusan tuh sama saya. Gitu ya. Iya. Syukran, Ibu Nur. Baris 5, Ibu Putri. Silahkan. Tidaklah. Kenapa tidak, bukan jika? Ada ilah. Mantap, betul. Ajriya, upahku. Illa kecuali Alallahi, atas Allah, kepada Betul. Allah. Iya. Wa umirtu, dan aku diperintah agar Betul. aku menjadi minal muslimin, dari orang-orang muslim. Ya. Muslim itu apa artinya, Bu, secara harfiah? Orang yang berserah diri. Mantap. Dan supaya aku diperintahkan supaya aku termasuk atau menjadi orang-orang muslim yang berserah diri. Itu kata Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh seorang muslim. Agama yang didakwahkannya adalah Islam. Dan itu artinya semua nabi muslim, ajarannya Islam, yang didakwahkan Islam, tidak ada agama lain. Seluruh nabi
dari nabi pertama sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukron, hebat Ibu Putri. Kan, Ustaz. Jadi Nabi Ya. Musa bukan agama Nabi Musa bukan Yahudi, bukan Ustaz ya? Yahudi, Nabi Isa, Nasrani misalnya, tidak ada agama itu. Tidak pernah didakwahkan oleh nabi, siapapun nabinya. Tapi itu dibuat oleh orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa. Syukron. Syukran. Ya, Afan. Baris 6. Dilanjut ke atas lagi ke Ibu Tiar, silahkan. Punten Ibu Tian, suaranya belum aktif. Ya, mulutnya sudah komat kami, tapi nggak nyampe ke Iya. sini. Saya aja nggak lihat layar. Siap. Zabuhu, maka mereka mendustakannya. Betul. Yang di sini Nabi Nuh ya Pak Ustadz. Nabi Nuh, betul. Wa najjainahu, maka kami selamatkan dia. Siapa tuh dianya? Dianya Nabi Nuh, Nabi Nuh Kami- juga. Iya, kaminya Allah. Allah, Betul. Waman, dan orang-orang yang ma'ahu, bersamanya. Hebat. Fil fulki, dalam perahu. Maaf, saya Waja- potong. Wa man ma'ahu fil fulki. Dan siapa yang bersamanya, bersama Nabi Nuh di atas perahu, di atas bahtera. Kita tahu Nabi Nuh terjadi, pada masa Nabi Nuh terjadi banjir besar di seluruh dunia, menurut kebanyakan ulama. Sebagian yang lain mengatakan di wilayahnya Nabi Nuh saja, tapi yang lebih tepat adalah di seluruh dunia. Fil fulki. Jadi yang selamat adalah Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas bahtera. Fulk. Nah, sebagian ulama mengatakan jumlahnya hanya 80 orang. Sedikit tuh. Sebagian lagi mengatakan jumlah orang-orang yang bersama Nabi Nuh, yang beriman kepada Nabi Nuh, itu sebanyak pasukan Badar. Pasukan Badar berapa? 313. Nah, intinya baik 313 atau pendapat pertama tadi yang mengatakan 80 saja, itu sedikit tuh. Nah, di antara 80 atau 313 orang itu, yang ikut bersama Nabi Nuh adalah anak-anak Nabi Nuh. Kan anak Nabi Nuh ada 4. Yang satu bernama Kan'an, dan Kan'an ini tidak beriman. Diceritakan kan di dalam Quran. Yang akhirnya nanti tenggelam. Nah, ada 3 anak Nabi Nuh yang lain yang beriman. Yang pertama, yang kedua berarti namanya Sam. Yang ketiga namanya Ham. Yang keempat namanya Yafit. Sam, Ham, Yafit. Tiga-tiganya, Yafit ya. Tiga-tiganya ini beriman nih. Kecuali satu Kan'an. Sudah? Setelah banjir selesai, Sam menempati wilayah yang sekarang disebut dengan Asia, tapi Asia ke Arab sana. Arab itu kan Asia ya, Asia tapi ke Arab. Itu Sam. Sedangkan Ham itu menempati wilayah yang sekarang disebut dengan wilayah Afrika. Dengan kan tadi 300 orang dibagi 3 tuh. 100 ikut Sam, 100 ikut Ham, 100 ikut Yafit. Jadi Sam ke wilayah mana tadi? Wilayah Arab, Asia Arab. Kemudian Ham ke wilayah Afrika. Sedangkan Yafit itu ke wilayah yang sekarang disebut Asia. Lebih tepatnya di wilayah Mongol. Yang nanti disebut sebagai Mongol. Nah, Asia ya. Nah, ya, orang-orang keturunan Yafit ini matanya sipit, pipinya cenderung tembem, kemudian badannya kecil, mirip-mirip orang Indonesia dah. Nah, Indonesia ini berarti keturunan Yafit, beranak pinak di sana, terus banyak, akhirnya ke Bogor juga tuh, sampailah kita. Yafit, oke? Iya. Itu, lanjut.
Waja'alna waja'alnahum, dan kami jadikan mereka khalifah-khalifah penerus. Bagus. Khalaif jamak dari khalifatun. Saya tuliskan di layar. Khalifah. Khalifatun. Khalifah artinya pengganti atau penerus. Khalifah. Syukran Ibu Tian. Ibu Erna silahkan. Pak Ustadz nanya dulu. Boleh? Oh, fulki itu sama dengan bahari, kapal, bukan ya? Apa Ibu? Apa Ibu? Fulki. Fulki Fulki kapal laut, betul. sama dengan bahari. Kalau bahar laut, Bahari laut. bahar lautnya. Laut ya. Bahar atau bahar itu laut. Makanya ada wisata bahari. Iya. Serapan Indonesianya tuh. Wisata lautan. Kalau kapal lautnya fulk. Atau boleh juga safinah. Dalam bahasa yang lain safinah. 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 Perahu juga masih masuk ke sini. Kalau fulk itu besar. Kalau safinah cenderung kecil. Kan di kita juga banyak ya Pak Ustadz, ada sampan, ada perahu, ada rakit, ada kapal laut. Nah, Ada getek juga ya. Ya, jadi kalau fulk itu biasanya besar Ibu, kapal besar. Fulk. Tapi kalau safina dia cenderung lebih kecil dari fulk. Ya, lebih umum berarti bisa sampan atau yang agak besar dikit itu safina. Tapi yang besar banget fulk. Iya, Pak Ustadz. Ya. Mangga. Wa awraqna, dan kami tenggelamkan Betul. allazina, orang-orang Yang yang mana tadi? kazzabu. Kazzabu, mereka membohongi, mereka Boleh. bohong, Mereka mendustakan. bi ayatina, bagi ayat-ayat kami, dengan Bagus. ayat-ayat kami. Boleh. Fanzur, maka lihatlah. Betul, lihatlah, tapi lihat yang dimaksud lihat dengan akal. Masih ingat ya? Kalau ro'ayaro dengan indra, kalau nadhara yanzuru dengan akal, kalau absara yubsiru dengan hati. Nah, di sini dengan akal. Lihatlah maksudnya perhatikanlah, lihat sambil diperhatiin gitu ya. Lanjut. Kaifa, bagaimana, karena adalah Bagus. akibatu, akibat aku. Akibat saja. Akibat. Ya. Akibat itu dari bahasa Arab tuh, Bu. Oh, Iya. Akibatun. Akibat. Kesudahan. Lanjut. munzarin, orang-orang yang memperingati, yang diperingati. Bagus, orang-orang yang diberi Diberi peringatan. peringatan. Kalau diperingati nanti maknanya agak-agak peringatan apa gitu ya. Memperingati. Jadi orang-orang yang diberi peringatan. Jadi kalau digabung hebat Bu Erna. Mana tadi? Fanzur kaifa kana akibatul munzarin, maka perhatikanlah bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Diberi peringatan tapi tidak mengambil peringatan itu. Ada akibatnya tuh. Apa akibatnya? Kehancuran, kebinasaan. Syukran Ibu Erna. Dilanjut Ibu Nur, silahkan. Summa, kemudian Ya. ba'atna, kami ba'atna tuh apa Ustaz? Ba'atha, kami utus. Kemudian kami utus min dari ba'dihim, sesudahnya. Sesudahnya, betul. Ba'dihi ya. Rusulan. Sesudahnya itu sesudah Nabi Nuh. Sesudah Nabi Nuh. Rusulan, rasul-rasul. Bagus. Ila, kepada kaumihim, kepada kaum mereka.
maka datang kepada mereka Mm. bil bayyinati dengan bukti-bukti nyata. Hebat, Eh. bayinat, bukti yang nyata. Syukran, Ibu Nur. Hebat, Bu Nur. Ibu Putri, silahkan. Sama, maka tidak Mm-mm. kanu mereka adalah liyu'minu liyu'minu Supaya untuk, supaya untuk mereka beriman ya, bima dengan apa yang mm-mm. kadzabu mereka mendustakan Bagus. bihi dengannya Mm. min qabl sebelumnya. Hebat. Oh, maksudnya ini ya. Setelah datang rasul-rasul berikutnya pun mereka tidak beriman gitu. Iya. Jadi Hmm. ketika Nabi Nuh ditolak, ketika nabi-nabi setelah Nabi Nuh itu ditolak, itu biasa. Karena ada nabi-nabi seperti Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh itu juga banyak yang ditolak min qabl sebelumnya. Gitu. Jadi intinya orang-orang yang menolak nabi, menolak kenabian bukan mengikuti kebenaran, tapi nggak suka dengan nabinya, nggak suka mengikuti kebenaran gitu ya. Masalahnya apa ya? Tidak mau mengikuti kebenaran, ada sombong gitu loh, menolak kebenaran. Padahal Iya. itu benar. Berapa kali nabi dikirim, ujung-ujungnya sama aja tuh, nggak beriman. Itu ya. Enggak. Ya. Mm-mm. Pak Ustadz, Kadzalika Ya, ya. silakan Bu, maaf. Kadzalika demikianlah Mm-mm. natba'u menutup ya. Bagus. Toba'a, maaf saya potong. Toba'a ya toba'u itu sama dengan khatama yakhtimu. Nakhtimu, menutup, mengunci. Khatamallah, Allah mengunci. Ini juga sama nih. Natba'u, menutup atau mengunci. Kami mengunci, kami menutup. Lanjut. Ala qulubihim ala qulubi atas hati-hati. Iya. Demikianlah kami menutup, kami mengunci hati-hati. Syukran ibu Putri. Setelah Bu Putri, ke Ibu Tian lagi, silahkan. Baris 10. Suaranya Bu Tian, punten. Ahlan Iya. wa sahlan, saya lihat ada Bu Ambar tuh. Ya Ustaz, maaf baru masuk. Siap, nggak apa-apa Bu. Sudah baca tadi di grup. Ya. Bu Ambar Pertemuan- mau langsung baris 10? Butian mangga tipayun Butian, ini pertemuan keberapa? Pertemuan 16. Baris Ayo. 10. Nanti Bu Ambar setelah Bu Putri aja ya. Mungkin 14 atau 15. Surat apa ya? Surat Yunus. Yunus sekarang ayat berapa tadi ya? 84. Ayat 84 ya? Iya. 74. 74. Baris 10, Bu. Ya, 74. 74. Yunus 74. Bu Tian aja dulu ya. Nanti Bu Silakan. Hah? Silakan Ibu Tian, silakan Iya, saya. iya. Itu. Ya. Baik. Mangga Bu, Ibu Tian. Mu'tadin orang-orang yang melampaui batas. Ya, betul. Summa kemudian ba'atsna kami utus Iya. mim ba'dihim dari ba'da sesudah ya. Dari sesudah Betul. mereka Bagus. Musa, wa Harun dan Harun ila kepada Fir'aun wa malaihi udah ya? Udah Pak Udah Ustadz? cukup. Syukran.
Ibu Tian, selanjutnya Ibu Erna. Wa malaihi dan para malaikatnya. Malak, bukan malak. Malaihi. Malaun. Malaun. Apa tuh Apa ya? malaun? Malaun itu artinya pemuka atau apa ya? Ya, pemuka. Dan para Malaun. pemukanya. Bagus. Pemimpin ya, pemimpin kaum, pemuka kaum boleh. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wastakbaru, maka mereka apa ya? Istakbaru, takabur. Membohongi. Takabur. Orang itu takabur banget tuh. Jangan takabur kamu misalnya. Sombong. Maka mereka sombong. Bagus. Wakanu, dan mereka adalah kaum mujrimin, orang-orang yang berdosa. Mantap. Ajrama yujrimu. Ijraman, isim fa'ilnya mujrimun. Nah, ini dia orang-orang yang berdosa. Hebat. Ibu Erna, syukran. 12. Ibu Putri. Ibu Nur dulu ya? Ya. Bu Nur ya, mangga. Falamma, maka bagi Lama, apa ya? tatkala. Satu kata. Oh ya. Tatkala. Maaf Ustaz. Yap. Ja'ahum, datang kepada mereka. Betul. Al-haqqu, kebenaran. Mantap. Min, dari indina, di sisi kami. Bagus. Qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya hada, ini sihrun, sihir Sungguh, laknya sungguh. mubin. Oh iya, sungguh sihir yang nyata, mubin. Mantap. Yang La sihrun mubin. Sungguh sihir yang nyata, mubin. Nabi Musa kan disebut tukang sihir tuh oleh Fir'aun dan kaumnya. Syukran. Ibu Nur, hebat Bu Nur. Ibu Putri, silahkan. Ibu Putri berarti 13, 14, 15. Bu Ambar ya. Boleh Bu Ambar. Baik, Pak Ustadz. Iya. Mangga Bu Putri dulu. Qala Musa berkata, Ataquluna, apakah kalian berkata, lil haqqi, kepada kebenaran, Iya. lamma, tatkala, ja'akum, datang, kebenaran itu datang kepada kalian. Bagus. Asihrun, apakah sihir, hadza, ini. Iya, berarti Wala, apakah ini sihir gitu ya? Nah, maksud saya nerjemahinnya dibalik. Apakah sihir ini, maksudnya apakah ini sihir? Gitu. Ya. Apakah kalian berkata kepada kebenaran itu dengan kata-kata, apakah ini sihir? Sihir, betul. Wala, dan tidaklah, yuflihu, beruntung. Ya, yuflihu, aflaha, yuflihu. Ini termasuk mazid. Af'ala, yuf'ilu. Walaupun artinya beruntung. Ya. Kalau wala yuflihus sahirun, itu yang ngomong Nabi Musanya atau orang kafirnya? Ini sebentar. Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wala yuflihus sahirun. Ini Nabi Musanya tuh. Artinya kalau Nabi yang mendakwahi Islam disebut sihir, kan nggak mungkin. Kenapa Nabi itu dianggap sihir? Nggak mungkin karena la yuflihus sahirun. Orang-orang yang disihir, orang-orang penyihir itu tidak beruntung. Masa Nabi disamain sama yang tidak beruntung gitu. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Silahkan Ibu Ambar. Habis Ibu Ambar 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Sahirun, ahli-ahli sihir. Iya. Qalu, mereka berkata, aji tanah,
apa Kah? kau datang pada kami? Ya, apakah engkau datang kepada kami? Lital fitana, untuk memalingkan kami. Bagus, maaf saya potong. Lafita yalfitu. Lafita yalfitu. Di sini talfita. Sama tuh. Lafita yalfitu. Artinya memalingkan. Untuk memalingkan kami. Supaya, juga boleh ya. Supaya engkau memalingkan kami. Lanjut. Ini itu sifatnya apa Pak Ustadz? Apa Ibu? Kafara. Yang mana nih? Wajannya Oh, lafita. ini Lafita ya. yalfitu. Berarti fa'ila. Yaf'ilu. Masih mujarrad. Belum ada tambahan. Masih 3 kata. 3 huruf. Fa'ila. Enggak? Ya Pak Selain Ustadz. ya, selain dari ini memalingkan itu ada kata lain ya, perasaan. Tawalla. Tawalla. Walla yuwalli. Kalau tawalla berpaling. Kalau walla memalingkan. Walla yuwalli. Oh iya. Baik. Wala. Amma dari apa yang wajadana kami dapati alaihi Ya. atasnya abaana, bapak-bapak atau nenek moyang kami. Bagus. Maaf saya potong. Kira-kira Bu, ini kalau diterjemahin enaknya secara langsung apa Bu? Dari qalu. Mereka berkata atau mereka menjawab. Mereka berkata. Saya ini lihat Ya. aja remang-remang Pak Ustadz aja deh. Siap. Ajitana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah ini kata mereka yang menolak para nabi ya? Kata mereka, ajitana apakah engkau datang kepada kami supaya engkau palingkan kami dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Jadi mereka nggak mau, mereka menolak dakwah. Salah satu alasannya adalah tidak mau dipalingkan dari apa itu namanya? Tradisi nenek Ya. moyang. Nenek moyang. Tradisi buruk ya, tradisi buruk nenek moyang. Jadi, apakah kamu datang kepada kami supaya kamu memalingkan kami dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami? Sorry, ini nenek moyang kami yang ngajarin nih. Kalau lagi hamil disuruh pakai bangle, itu warisan nenek moyang tuh. Iya. Misalnya, nggak mau tuh kalau dibenerin, ya anak muda sekarang mah ya pada begitu, dan seterusnya. Nah, jadi dakwah itu ditolak. Yang pertama alasannya kata Quran nih, tidak mau meninggalkan kebiasaan atau warisan buruk, tradisi, betul, tradisi buruk, warisan buruk nenek moyang. Nah, ada yang kedua, alasan kedua dibaca oleh Bu Ambar baris 15. Silahkan. Watakuna dan adalah Iya. lakuma bagi kalian berdua al-kibriya'u, pembesar-pembesar atau penguasa-penguasa di dalam ardi bumi, wama dan tidaklah nahnu kami lakuma kepada kalian berdua bimu'minin akan mempercayai. Iya, atau beriman. Kalau digabung gimana tuh? Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kira-kira gimana tuh? Ada yang mau nyoba? Dan Pak Ustadz aja lah. coba tuh. Coba siapa? Bu Erna barangkali. Bu Nur barangkali. Bu Putri. Coba. Bisa. Bu Nur nih udah siap-siap. Bu Erna deh, Bu Erna. Bu Nur langsung nunduk dia. Bu Erna mah enggak? Belum bisa. Bu Putri deh. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi. Bu Nur mangga. Apa tadi? Enggak nih. Enggak ada yang mau nyoba Bu Ambar enggak? Bisa, Ustaz.
Baik. Wa takuna lakuma. Lakuma kalian berdua siapa maksudnya tuh? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan ini lagi ngomongin Fir'aun tuh sebelumnya. Wa takuna lakumal kibriya. Dan bagi kalian berdua, berarti yang mendakwahkan kebenaran tuh. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalian berdua mau apa? Mau kibriya, kata mereka nih. Wa takuna lakumal kibriya. Dan bagi kalian berdua, al-kibriya, kekuasaan. Fil ardi, di muka bumi. Jadi dua alasan utama biasanya orang menolak dakwah. Atau dalam sejarah deh. Walaupun sekarang tidak terjadi, tapi biasanya terulang. Dalam sejarah ada dua alasan orang menolak dakwah. Yang pertama adalah lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Yang kedua, watakuna lakumal kibriya, tidak mau kehilangan kekuasaan. Jangan-jangan kamu berdua Musa sama Harun pengen kibriya nih fil ardi, pengen berkuasa di muka bumi. Makanya kamu nyuruh kami beriman kepada kamu. Kalau kami beriman kepada kamu, kamu jadi pemimpin kami. Oh, kamu berkuasa dong. Sorry, saya nggak mau ngasih kekuasaan itu. Tuh. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Sorry, kami nggak mau beriman kepada kamu berdua. Ya, kibriya itu kepemimpinan ya atau kekuasaan ya, Mangga. Berarti wawunya atofnya kemana Ustaz? Wawu yang mana tuh? Wa takuna. Wawunya lital fitana. Oh, lital fitana wali takuna lakuma. Nah, itu dia, betul. Oh, iya. Lital fitana, ada lital fitana di layar nih. Kalau enggak kelihatan nih. Lital fitana satu alasan pertama. Alasan kedua, watakuna. Kenapa na? Kenapa fathah? Karena ngatofnya ke li. Jadi ada li di situ. Walitakuna. Dan supaya kamu, Indomiri anta ya takuna ini. Supaya kamu berdua memiliki kibriya, kekuasaan fil ardi, di muka bumi. Makanya Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib, sampai akhir hayatnya tidak mau menerima kebenaran Islam, melafalkannya. Padahal seringkali dia bilang Muhammad itu benar, Muhammad itu jujur. Karena itu dia nolong Muhammad tuh, keponakannya sendiri. Tapi nggak mau menerima, mengakui, menyatakan keislamannya. Nggak mau. Kenapa? Karena keberatan gengsi sebagai pemimpin Quraisy. Iya. Ya kan? Sebelum meninggal disuruh nyebut la ilaha illallah, datang Abu Jahal kan. Apa kata dunia? Apa kata kaummu Abu Thalib? Kalau kamu ngikut keponakanmu, kamu nggak lagi dimuliakan. Nah, itu kekuasaan tuh. Nggak mau kehilangan itu. Apa kata mereka? Pimpinannya beriman kepada Muhammad. Padahal udah mau meninggal tuh. Padahal kalau dia beriman juga dia nggak bakal tahu kaumnya akan berbuat apa. Tapi dia tetap mempertahankan itu. Kepemimpinan atau kekuasaan. Itu dua hal yang biasanya orang menolak dakwah. Dan hari ini mungkin juga begitu. Nggak mau kehilangan kekuasaan atau tidak mau meninggalkan warisan sosial atau apa tadi, tradisi. Nggak mau kehilangan jabatan ya Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz, al-kibriya itu mufrad atau jamak? Kibriya itu jamak dari kiberun. Sebentar, bukan jamak. Ada al-nya. Ya, alif lamnya itu menunjukkan isim. Ini bukan, sepertinya ini masdar. Ya, bentuk lain, masdar bentuk lain dari kibrun. Bentuk lainnya ya. Jadi kibrun itu sudah masdar. Kibriya juga begitu. Artinya bisa kekuasaan, bisa juga apa tadi ya, kepemimpinan. Bisa juga kesombongan. Sombongan, kebesaran. Kebesaran, betul. Makanya sombong dengan kekuasaan itu adik kakak. Ya, walaupun nggak mutlak ya, tapi adik kakak dia tuh. Sepupuan Pak Ustadz. Ya, bolehlah sepupuan. Kedekatan kalau saudara mah.
Sepupuan deh. Oke, saya hapus. Yang mau bertanya boleh sambil istirahat. Bertanyanya beda topik nggak, Boleh, Pak ya? boleh, Beda Bu topik. Ambar, mangga. Pak Ustadz, ini kan ada malam nih Waduh, Pusaban lagi ya, rame nis tuh. Pusaban. Terus ya makanya saya tuh ada undangan untuk apa yasinan di masjid. Apakah dibolehkan gitu kan? Ada undangan dari majelis taklim. Saya kurang paham apa kalau apa yasin 3 kali, terus apa doa bareng-bareng sama apa namanya sholat berjamaah. Bagaimana? Ya, baik, malam nisfi Sya'ban ya, atau malam nisfu Sya'ban. Bu, sebenarnya ini perselisihan para ulama dari dulu. Ya, sebagian kelompok ini saya sampaikan dulu apa namanya fakta di masyarakat. Sebagian kelompok menolak mentah-mentah nisfu Sya'ban. Itu bid'ah, itu tidak boleh, itu tidak ada dasarnya. Sudah. Sebagian kelompok yang lain itu memuliakan tanpa batas. Tanpa batas itu maksudnya semua boleh. Ibu mau sholat tasbih boleh, ibu mau baca yasin 3 kali boleh, karena itu boleh, karena ini boleh, fadilah itu boleh, dan seterusnya. Nah, dua kelompok ini menurut saya, yang pertama berlebihan, yang kedua terlalu longgar. Nah, saya termasuk kelompok yang ketiga, yaitu yang pertengahan antara yang satu dengan yang kedua. Nah, kelompok ini atau saya meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban itu salah satu malam terbaik. Tapi ada tapinya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban itu nyaris seluruhnya dhaif, bahkan munkar. Saya ulangi. Amalan-amalan malam nisfu Sya'ban hadis yang berkaitan dengan amalan atau dengan fadilah malam nisfu Sya'ban hampir seluruhnya dhaif. Dan karena itu ada ulama tadi itu, ada kelompok ulama pertama yang menolak nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena memang nyaris seluruhnya dhaif. Ya, tapi ada 2 hadis selama penelitian saya, pencarian saya. Tapi bisa jadi orang lain akan menemukan lebih dari itu. Artinya ada sedikit dari hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban yang sahih. Di antara yang sahih adalah yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, hadisnya ya, ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, memperhatikan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka di malam itu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya illa li musyrikin wa musyahin au musyahin, atau kecuali orang yang musyrik tidak diampuni, atau musyahin, atau orang yang memutus hubungan baik dengan saudaranya, memutus silaturahim, atau orang yang dengki, orang yang nggak suka dengan saudaranya, kecuali 2 kelompok ini. Nah, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama kita yang seringkali tidak dilihat oleh kelompok yang pertama yang menolak. Jadi malam ini nih, nanti malam termasuk malam yang terbaik di antara malam-malam yang ada. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan malam nisfu Sya'ban itu nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar. Sudah. Jadi sekali lagi ada banyakan hadisnya bermasalah. Terutama hadis yang menjelaskan di malam nisfu Sya'ban kamu sholat 100 rakaat ya, atau sholat sekian rakaat. Nanti baca ini di rakaat pertama, baca itu di rakaat kedua. Itu dhaif bahkan munkar. Sudah. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya adalah malam nisfu Sya'ban itu terbiasa digunakan oleh salafun saleh kita, generasi terdahulu,
menghidupkan malamnya dengan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Tapi catatannya jangan melakukan ibadah tertentu yang ibadah itu dikaitkan dengan syariat Islam. Maksud saya begini, sebagian orang, ini terutama kelompok kedua, menyatakan sholat sekian rakaat baca Yasin 3 kali berturut-turut di malam itu adalah syariat malam nisfu Sya'ban. Itu salah. Karena dianggap syariat. Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis yang menunjukkan itu. Tapi kalau Bu Ambar mau nanti malam, saya kan tadi Allah menyaksikan hamba-hambanya di malam itu, karena itu Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Kita ingin disaksikan sebagai orang yang membaca firman-Nya, kan gitu. Saya pengen nih malam ini dilihat oleh Allah sebagai pembaca Quran. Kalau gitu, saya mau baca Quran. Aduh, Quran kan banyak. Saya pilih dah surah Yasin. Karena Yasin yang paling familiar. Itu boleh. Karena mutlak. Tidak dikaitkan dengan syariat. Baca surat Yasin berkaitan langsung dengan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada kaitannya. Cuma saya ngambil momentum dan yang paling familiar adalah baca Yasin. Itu boleh. Yang tidak boleh dianggap Yasin 3 kali atau harus Yasin dan itu syariatnya malam nisfu Sya'ban. Itu yang tidak boleh. Maka biasanya dikit lagi biasanya ada 3 amalan yang biasa dilakukan oleh salafun saleh. 1, tilawah Al-Quran. Apa saja, Yasin boleh, selain Yasin boleh. Yang kedua adalah infak sedekah. Kita ingin dilihat oleh Allah dalam keadaan kita bersedekah. Yang keempat, yang ketiga, qiyamul lail. Ya, walaupun 2 rakaat. Ya, silahkan disesuaikan dengan kemampuan dan kelapangan masing-masing. Itu. Allah alam. Ya, syukran Ustaz. Ustaz, berarti boleh ya untuk mendatangi undangan dari majelis taklim, undangan dari masjid. Undangan itu ngapain? Ya tadi sholat berjamaah maghrib sama baca surat Yasin sama doa, Ya. udah gitu sholat berjamaah isya selesai. Ya, niatkan itu Ya. pilihan untuk mengambil momentum nisfu Sya'ban, bukan syariat. Iya Ustaz, ngerti ya. Ngerti kan? Ngerti. Karena kalau baca Al-Baqarah, misalkan ibu-ibu yang lain, waduh, kepanjangan. Oke. Iya. Baca Trikul, waduh, kependekan. Kan kita milih tuh. Iya. Akhirnya yang dipilih Yasin. Dan nggak mesti 3 kali, Bu. Oh gitu. Nggak mesti. Ya walaupun 3 kali yang dipilih ya boleh aja. Tapi ingat, mutlak. Tidak dikaitkan dengan syariat. Iya betul. Iya Pak Ustadz. Berarti niatnya beribadah aja ya Pak Ustadz ya? Ya, niatnya beribadah dengan itu, dengan baca Yasin. Iya. Tidak dalam rangka ya Pak Ustadz ya? Iya, tidak dalam rangka diniati atau diyakini bahwa itu adalah syariat. Karena kalau begitu jadinya bid'ah. Rasul nggak ngajarin. Gitu. Iya betul. Ya ini mau 3 kali mau ngikutin yang kan biasanya berjamaah itu Pak Ustadz rame-rame bacanya boleh, tapi niatnya ibadah aja ya? Iya, niatnya melakukan ibadah, mengisi, menghidupkan malam dengan ibadah. Baik. Syukran Ustadz. Iya. Afwan. Dan kalau bisa diingetin juga tuh orang yang datang yang lain tuh. Ini bukan syariat ya. Nggak harus gitu loh. Cuma yang kita pilih Yasin. Kenapa? Itu yang dihafal. Gitu. Iya. Yang familiar ya. Ya, tapi catatan lagi satu. Dengan pilihan ini kita menghargai orang yang meyakini ini bid'ah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Kita hargai itu. Iya baik. Baik Ustadz, iya. Ya, oke. Iya Pak Ustadz. Biasanya dipimpin sama doanya beres Yasin, ada doa lagi, terus beres lagi berdoa lagi, 3 kali berdoa juga Pak Ustadz. Oh gitu ya? Doa bersama-sama gitu sama imamnya. Iya betul Ber. Ya, niatkan Kita mutlak saja. Iya, kita ikut aja niat ibadah ya Pak Ustadz. Tapi itu nggak mesti begitu ya. Saya coba kirim ke grup kita namanya apa sih Bu? Kata. Bakat apa? Al-Ghaziyah. Oh iya, udah dapat.
selama ini saya malah ikut Pak Ustadz. Apa? Apa saya ini Iya baru, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, asal niatnya aja. ya saya aja baru mau ikut nih. Nggak, sebelum-sebelumnya saya pernah sering ikut juga Pak Ustadz. Oh, Kalau saya sering tidak ikut. Saya tidak pernah Tapi- ikut. Ya, saya seringnya tidak ikut, tapi sendiri menegakkan malam. Karena saya lebih berhati-hati. Hmm. Paham? Jadi ya menegakkan malamnya sendiri. Ya, orang lain sholat, kita juga sholat. Cuma saya nggak berbaur sama mereka. Nggak berbaur tuh lebih kepada khawatir gitu. Kan kalau di masyarakat itu kan macam-macam tuh. Ada namanya disebut sholatnya adalah sholat nisfu Sya'ban. Nah, mana ada sholat nisfu Sya'ban gitu loh. Nggak, Eh, ya cuman enggak bilangnya sholat itu aja berjamaah Iya, mutlak. berjamaah berjamaah sholat maghrib bareng maksudnya itu aja. Sholat maghrib aja kan, nggak masalah. Nah, terus habis baca Yasin, doa pertama minta umur panjang, doa kedua minta rezeki, doa ketiga pokoknya ada gitu Pak Ustadz, ada di Tidak harus. Hmm. Kalaupun ada itu niatnya adalah mutlak. Kita berdoa. Kan kita Iya. nggak mungkin berdoa semuanya kan. Semua hal kita sebut. Ya kita ambil 3 hal tadi apa? Minta rezeki, minta apa lagi? Ampunan. Biasanya. Minta ampunan dan seterusnya. 3 hal. Kan nggak mungkin kita minta semua. Maka dipilihlah itu. Tergantung niatnya sekali lagi. Ada satu kaidah mengatakan gini. Satu kaidah. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya, sedikit mengingkari perdebatan atau sedikit mengingkari perbedaan pendapat di kalangan perbedaan pendapat gitu. Jadi semakin kita semakin seseorang matang, dia tidak mudah menyatakan salah amalan seseorang. Karena ya harus ditanya dulu niatnya apa. Nggak semua yang sholat itu niatnya membuat syariat. Kalau membuat syariat jelas bid'ah. Tapi bisa jadi dia memilih baca Yasin karena Yasin yang paling dia hafal, yang paling familiar buat dia gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sami. Ada lagi? Nanti nggak keburu Pak Ustadz, itu deh apa namanya? Kita sebut ya. 9, Ya. baris 9 Pak Ustadz ada min qoblu. Ya. Itu kan harfu jar ya, tapi kok qoblunya domah Pak Ustadz, nggak min qobli. Mantap. Baris berapa tadi, Bu? Baris 9. 9. Oke, ibu-ibu lihat. Baris 9. Oh, kayaknya saya pernah sampaikan. Ada yang mau menyampaikan nggak? Bu Ambar inget nggak? Atau Bu Erna? Lupa. Saya Min udah qoblu lama nih. absen, udah lama absen nih, udah pada ngararapung lagi, Masya Allah. Ngararapung. Mabni, bukan ya? Bukan. Bu Putri barangkali ingat. Bisa kobla Min ada qoblu. juga. Ya Pernah kan? Min dengar qoblu. qobli. Min Nah, Bu qoblu Putri sama silakan. dengan min qoblu sama dengan min qoblihi. Nah, bagus. Kalau min Oke. qobli, Min qoblihi. Jadi sebenarnya itu qoblu itu apa namanya? Singkatan dari qoblihi gitu ya. betul. Hebat. Alhamdulillah ingat. Makasih Bu Putri, hebat. Min qablu, Ibu, dalam Quran sering nih. Min qablu, ini bukan ayatnya salah. Nggak mungkin ayatnya salah. Atau cetakannya salah. Cetakan salah mungkin. Tapi belum tentu, jangan buru-buru nyalain gitu maksudnya. Iya, iya. Nah, min qablu itu sama dengan min plus qabli plus hi min qablihi, dari sebelumnya. Nah, hi ini domir hi-nya itu dibuang. Tersisa Iya. min qabli. Iya. Supaya membedakan dengan min qabli yang normal,
maka harokatnya menjadi dhammah min qablu. Berarti kalau kita menemukan di dalam Quran ataupun di dalam hadis min qablu, itu sama dengan min qablihi, dengan dihilangkan domir huwanya, domir dianya dihilangkan untuk kepentingan sastra. Min qabl. Tapi Kenapa nggak di aja ya? tapi sebentar. Kalau min qabli begini Bu Tian, min qabli begini Ya. harus ada mudhaf ilaihnya. Oh, ke Min dirinya. min qabli apa? Di layar ya. Min qabli apa? Sebelum apa? Misalkan min qabli sholati. Oh, jelas tuh. Iya. Mudhaf ilaih. Min Iya. qabli, apalagi misalnya sebelum apa? Sebelum makan. Min qablil akli. Sebelum tidur. Min qablin naumi. Itu. Jadi mudhaf ilaih. Nah, kalau Iya. Qoblil maut. Nah, bagus. Min qablil maut, sebelum mati. Gitu ya. Min qablil mauti. Itu. Nah, kalau qabli itu pasti setelahnya ada mudhaf ilaihnya, Bu. Kalau qabli. Tapi kalau qablu loh, tiba-tiba qablu nih, berarti sama dengan min qablihi, sebelumnya. Gitu ya. Benar saya. Alhamdulillah. Kasih Oke. Pak Ustadz. Tami, hebat pertanyaannya. Baik, dikit lagi boleh? Ada lagi? Coba kita cari itu deh. Masih ada waktu dikit tuh. Cari apa namanya? Mazid. Dengan cepat aja ya. Iya, Pak Kita Ustadz. minimal 5 deh yang kita cari. Baris pertama. Tade, baris. Ya, baris. Watlu. Apa Ibu? Watlu. Watlu. Tala yatlu. Tala yatlu masih 3 huruf. Tala yatlu masih 3 kan? Nah, berarti mujarrad dia, belum mazid. Ya, Mana sih ya? bagus. Ini nih nomor 1, utlu. Yang pertama ya? Oh. Ya, itu bukan ya? Bukan, karena Iya. aslinya tala. Saya tuliskan tala yatlunya di sebelah sini. Sebelah kiri nih. Tala, lihat. Yatlu. Iya. Ini masih 3 nih. Fa'ala yaf'ulu. Amarnya utlu. Amarnya utlu. Betul. Berarti bukan ya? Baris 2 ada 1. Kiri tazkir. Bagus. Tazkir atau tazkiri. Tazkirnya itu berasal dari dzakkara yudzakiru. Tazkiran. Berarti wazannya apa tuh? Wazannya taf. Ya, dari dzakkara yudzakiru berarti fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Punya Ya. Biasanya fa'ala itu biasanya ada tasdid, Pak Ustadz. Enggak, ini enggak ada ya? Ini bentuk masdarnya, Ibu. Saya Oh. tuliskan di pinggir. Sebentar, saya hapus deh ininya. Jadi yang mana sih gohnya Pak Ustadz? Gimana? Sebentar. Tazkiri. Pakai Yang ada whiteboard aja ya, pakai whiteboard nih sebentar. Nih. Tazkir. Nomor berapa tadi? Nomor 1. Ini Bu lihat. Tazkir. Ini ya. Tazkir. Aslinya adalah, asli itu maksud saya fi'il madhinya. Dzakkara yudzakiru. Tadi Bu Ambar nanya, bukan ada tasdidnya? Iya, ada tasdidnya nih. Dzakkara yudzakiru tazkiron. Dzakkara yudzakiru tazkira. Ya. Dzakkaronya Tambah. fi'il madhi, yudzakiru fi'il mudhari, tazkironnya masdar. Kelihatan di layar? Oh iya Mas. Nah, tazkir ini lihat. Sama dong dengan ini. Jadi Tazkir. tambahannya sidah ya Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Lihat di layar. Tazkir sama tuh dengan tazkir. Berarti wazannya apa kalau dzakkara? Fa'ala dong. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mantap. Fa'ala yufa'ilu. Cukup fa'ala yufa'ilu aja ya. Iya. Fa'ala Tapi kan tadi yufa'ilu. Pak Ustadz bilang Iya. masdar.
Masdar betul. Nah, baru sigohnya. Baru sigohnya namanya masdar. Tuh. Ke ini Bu Ambar terjawab. Ya, Pak Ustadz. Mantap. Nomor 1, Bu Ambar. Nomor 1 di catatan Tasrif Fi'il Majid halaman 3. Oh, urutannya ya. Urutannya nomor Iya. 1. Hebat ya. Fa'ala ya. Ya, Halaman berapa itu, Bu? halaman 3. Halaman 3. Tambahannya sudah. Nanti Boleh. nanti nyontek aja sama Butian ya. Mangga. Boleh. Insya Boleh. Allah. Heeh. Nomor 2. Baris 2 ada satu lagi tuh. Kita 5 aja. Tawakal. Tawakal. Tawakal tuh. Sama ya Pak Ustaz. Ada tak di awalnya. Oh iya, data. Aslinya Tawakala. tawakkala yatawakkalu. Berarti Tawakala. Tawakala. tawakkala. Mantap. Ada tak di awalnya. Ada yang dapat tawakkala. Tafa'ala. Itu dia. Tambahannya sidah sama ta. Ya, ain dengan ta di awal. Ain Tafa'ala. Ain itu Ain kan apa sidah? yang syiddahnya kan ain, Bu. Bukan syiddahnya, Bu. Ainnya yang nambah. Oh gitu. Kan tafa'ala. Nih. Iya, iya. Iya. Berarti nomor Ta. 4, Bu Ambar. Ya. Nomor 4 ya. Ya tafa'alu. Sirahnya apa tuh? Tawakal tuh? Mudhari. Tawakal tuh. Oh, tawakal tuh. Tuh di ujung. Iya. Hah, mudhari apa Madi. madhi? Madi. Madhi. Oke, hebat. Iya, terkecoh sama ta. Ada ta di awalnya juga ya. Yang kalau begitu Iya. lihat ujungnya. Tawakal tuh. Baris Domir ketiga ada akhir. 1. Ajmi'u. Mantap. Ajmi'u. Ajmi'u berarti Aslinya. af'ala. Oh, mantap. Af'ala. Ajma'a betul. Ajma'a yujmi'u. Af'ala. Af'ala. Berarti nomor Af'ala 3. yuf'ilu. Sirahnya ajmi'u. Fi'il. Madi. Oh. Oh. Mudhari. Oh, Madi. Hamzah, Anita, Mudore. Bukan juga. Bukan. Itu Amr. Fi'il amr dong. Kan tadi kan bulatkanlah atau Iya, sepakatilah. Pak Ustadz. Tadi kan Fi'il Pak Ustadz amr. udah ngobrol ya. Amr, iya betul. Tadi udah kita bahas tuh di awal ya. Oke. Iya, betul. 4 satu lagi. Sampai 5 deh. 4 baris 4. Ada tuh di situ tuh, baris 4. Tundiru. Tunzirun. Bagus. Tunziruni atau tunzirun saja ya. Tundirun berarti Kalau yang mana, Pak nadhara, kalau nadhara masih asli. Anzara yunziru. Madinya anzara. af'ala. Oh, mantap. iya, Anzara yunziru berarti af'ala yuf'ilu. yuf'ilu. Tambahannya berarti hamzah. Tambahnya hamzah. Af'ala. Nomor 3. Sirahnya apa tuh? Yunzirun. Mudhari. Mudore. Mantap. Terakhir nomor 5. Nomor 5 di pinggir deh, nomor 5 nggak muat. Nomor 5 baris 4 juga. Yang sesudah fa'in bukan? Atau Ya. sa'altukum? Ya, sesudah fa'in. Tawallaitum. Tawallai. Mantap, tawallaitum. Nah, ini terakhir, coba Ibu lihat. Tawallaitum ini loh kok hilang penanya? Kemana tuh pena? Tawallaitum. 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 Tawallaitum aslinya tawalla. Ya tawalla. Tawalla. Ada yang dapat? Tawalla. Tafa'ala bukan? Mantap. Betul. Oh, Tawalla tafa'ala. cuma nggak persis sama karena dia ada huruf Iya. ilatnya kan? Ada waw sama Oh, ya di asli. akhir ya. Iya, Tafa'ala, tawalla. Sirahnya apa? Tawallaitum. Berarti nomor 4 ini. Mudore ya? Bil 4 mudhari. Tum. Madi. Madhi. Itu Mantap. taknya mengecoh aja Pak Ustadz. Iya. Memang kadang mengecoh tuh. Fi'il madhi mirip dengan fi'il mudhari. Tapi itu fi'il madhi. Dhamir antum.
Alhamdulillah. Mau lanjut apa gimana? Sebutin aja Pak Ustadz, Saya nanti kita sebutin ya. catat. Siap. Ya, Baris kelima muslimin. ya, Baris keenam kadzabu. ya. Dan najjaina. Sama-sama Hmm. fa'ala tuh. Iya, Pak Baris Ustadz. ketujuh aghraqna. Af'ala juga tuh. Iya. Baris ketujuh juga kadzabu. Baris ketujuh Iya, iya. terakhir di ujung al-munzarin. Munzarin ini dari anzara yunziru af'ala isim fa'il. Fa'il ya dia. Baris Munzar. Iya, iya. ke-8 tak ada. Kan Baris fa'il 9 atau Ustaz? apa Ibu? Munzarin bukan fa'il. Isim maf'ul. Maf'ul. Isim maf'ul. Makasih Bu. Kalau munzirin baru ya isim fa'il ya. Kalau munzarin isim maf'ul ya. Baris 8 Iya, tidak iya. ada. 9 1 yu'minun. Yu'minu. Yu'minu, betul. Satu lagi, kadzabu. Kadzabu. Iya. 10 mu'tadin. Iya. Ya kan? Mu'tadin ini aslinya i'tada, ya'tadi, berarti Iya, ifta'ala. ada. I'tada, ifta'ala. Ya. 11 Ta'ala nomor 6. 11 istakbaru. Istakbaru yang paling bawah ya. Bawah, Istaf'ala ya. 11 masih 9. 11 mujrimin, isim fa'il. Dari Mujrimin. ajroma, yujrimu. Ijroman, fahuwa mujrimun. Isim fa'il dari Mujrimun. ajroma, pendosa. Ya, ajroma. Af'ala berarti. 12, tak ada. 19, Mubin, Ustaz. Mubin Pak Ustadz. mubin mana mubin? Oh, di ujung ya? Iya. Mubin di ujung. Mubin tuh Soalnya apa? Kemarin sudah tuh kemarin, mubin. Apa tuh mubin? Soalnya di atas ada. Kemarin saya nggak masuk. Mubin apa? Ada ingat catatan kemarin? Abana yubinu. Dari abana yubinu. Berarti dia sebagai sirahnya isim Fa'il. isim fa'il. Makna aslinya yang jelas, yang nyata. Oh, Mubin teh fa'il ya. Ya. Fa'il kan subjek. Kenapa jadi subjek? Iya kan, yang jelas, yang nyata. Subjek dong. Iya, nanti Pak Ustadz habis waktunya Yap. terus. Yuflihu 13. Yuflihu 13. Aflaha yuflihu. Af'ala Iya. yuf'ilu. Yang terakhir ya. 14 nggak ada ya. Paling 14 nggak ada. 15. Sahirun nggak Pak Ustadz? Sahirun nggak. Saharo masih 3. Sahiro ya, sahiro. 15 mukminin. Ya, 15 yang ujungnya ya Pak Ustadz? Ya, yang ujung mukminin. Hmm. Kayaknya tadi mukminin sudah ada tuh di mana ya? Ada nggak mukminin sebelumnya? Nggak ada ya? Ada mukminun. Oh, di baris berapa 9. itu? 9. Oh, yu'minu. Oke, ya Oh, intinya yu'minu. sama. Beda sigoh saja. Itu sekitar 18 ya, mudah-mudahan sih sama. Yang 6 tadi teh apa aja sih? Fakadzabu, satu lagi Yang apa? 6 kadzabu sama najaina, Ibu. Fanajaina, najaina. Udah Kelihatan? 18 ya. Itu dia. Pas Pak Ustadz 18. Alhamdulillah. Oke. Baik. Itu ya, biar Ibu persiapan, tadi ada yang diundang untuk menghadiri, ada yang mungkin lakukan di rumah masing-masing bersama keluarga, itu juga baik. Ya. Dan Ada juga yang mau buka saum juga Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, hari apa ini? Hari Pak Ustadz, Itu. boleh satu Yaumul nisfu Bid. Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Yaumul Bid. Ya, Ya. Ibu. Bu Ambar. Yaumul Bid. Oh iya, Yaumul Bid ya. satu aja, satu boleh? Boleh. Kalau misal kita lagi saum tadi ayaumul bid ya, terus udah gitu ada yang ngajak makan-makan gitu, ada acara makan. Ya. Boleh buka nggak Pak Ustadz? Apa gimana? Ada yang ngajak makan? Ya. Tergantung ajakan makanannya apa. Baik, bercanda Bu, bercanda. Benar, maksudnya ini kebetulan kan kita memang lagi ada Undangan ya? Ya. Baik, ya, Bu. keluarga keluarga dari
dari sana juga dari Al-Ghazi Ya. ya. Jadi saya kok jadinya bingung, udah we jadinya gimana? Menurut Pak Ustadz mana yang lebih diutamakan gitu? Baik, Bu, kalau kita puasa sunnah, kemudian ada undangan makan, atau ada undangan makan, atau suami nyuruh buka gitu misalnya, tapi sunnah tuh, belum izin kita, maka boleh membatalkan. Kenapa? Dasarnya adalah puasanya adalah sunnah, menghadiri, menyanggupi undangan itu wajib. Dalilnya idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka jawablah selama tidak ada uzur yang membuat kita tidak bisa datang. Jadi para ulama kita sudah membahas itu dalam fikih kita, boleh membatalkan yang sunnah tadi untuk menyanggupi yang wajib. Wajib. Ya, itu masuk akal ya Pak Ustadz. Iya. Syukuran Pak Ustadz. Afwan. Iya. Tapi kalau yang ngundangnya cuma makan combro, kasih tahu, ya jangan combro doang atuh. Buka puasa nih saya. Gitu. Ada juga yang Nawar. itu Pak Ustadz nisfu Sa'ban. Apa Ibu? Ada juga yang puasa sunat nisfu Sa'ban cenah. Tidak ada puasa sunnah nisfu Sa'ban sebagai puasa nisfu Sa'ban, tidak ada. Iya. Tapi kalau Ibu mau puasa mutlak, boleh. Kalau puasa mutlaknya berapa hari Pak Ustadz lama-lama gitu? Kalau puasa mutlak jangan lama-lama. Maksud saya gini, misalkan saya mau puasa hari ini. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa, mutlak. Ya boleh puasa mutlak. Sehari. Oh, Tapi sehari. nggak boleh dikasih nama puasa nisfu Sa'ban, apalagi diyakini bahwa ada puasa nisfu Sa'ban. Tidak ada. Iya, Tapi kebetulan Pak Ustadz puasa Yaumil Bid kan memang pas Mustafa. Tidak masalah, tidak masalah. Karena Ibu tidak sedang meyakini adanya puasa nisfu Sa'ban. Iya, Kebetulan aja berbarengan. iya. Ada perbedaan hari Pak Ustadz. Kemarin apa namanya Iya. ayam kita ada yang dari Minggu, Senin, Selasa, ada Iya. dari Senin, Selasa, Rabu. Gimana Biasa. tuh? Iya, Pak? benar. Ibu pilih satu, Ibu jalankan sesuai yang Ibu pilih. Oh gitu. Ya, sama kayak Ramadan, ada yang duluan, ada yang belakangan. Idul Oh, Fitri duluan, belakangan. Pilih yang kita yakini, jalani yang kita yakini. Baik. Syukron Ustadz. Ya, afwan. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Makasih Bu Erna, Bu Tian, Bu Ambar, Bu Putri, Bu Nur. Atur nuhun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun. Makasih semua. Assalamualaikum.